Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Johan Wahyudi sebagai guru mapel IHP, saya Zalsa Nindita Yuwana dari kelas 12C ingin mempresentasikan pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan menyeluruh berkala atau IHMB. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari kegiatan IHMB. IHMB adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang kondisi sediaan tegakan hutan atau timber standing stock yang dilaksanakan secara berkala satu kali dalam 10 tahun pada seluruh petak di dalam kawasan hutan produksi setiap wilayah unit pengelolaan atau manajemen. Kemudian ada 3 tujuan dari kegiatan IHMB. Yang pertama adalah untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan atau timber standing stock secara berkala pada tegakan hutan yang sama. Kedua, sebagai bahan dasar penyusunan RKUPHHK 10 tahunan khususnya dalam menyusun rencana pengaturan hasil dalam mewujudkan pengelolaan hutan produksi lestari. Ketiga, sebagai bahan pemantauan kecenderungan atau tren kelestarian sediaan tegakan hutan di areal IUPHH-KHA, IUPHH-KHT, dan atau KPHP. Kemudian, sebelum melakukan kegiatan pelaksanaan IHMB, sebelumnya kita harus melakukan perencanaan kegiatan IHMB. Nah, dalam kegiatan perencanaan IHMB, ada beberapa unsur yang harus ditentukan. Yang pertama, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, biaya dan peralatan yang diperlukan, serta regu yang melaksanakan IHMB. Waktu pelaksanaan. Pelaksanaan IHMB dilaksanakan satu kali dalam 10 tahun. Mengapa dilakukan setiap 10 tahun sekali? Karena kondisi hutan alam telah banyak mengalami perubahan. Ada beberapa sebab diantaranya. Kebakaran hutan, penebangan legal maupun ilegal, perambahan hutan, dan lain-lain. Selain itu, perubahan kebijakan kehutanan yang sangat cepat perlu diantisipasi dengan memperpendek interval inventarisasi hutan. Yang kedua, hasil IHMB menjadi dasar perhitungan annual allowable cut atau jatah tebang tahunan untuk IUPHHK. Yang ketiga, bagi IUPHHK sedang berjalan, IHMB diselesaikan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum masa berlaku RKUPHHK berbasis IHMB berakhir. Regu kerja. Satu regu kerja paling sedikit 6 orang dan dipimpin oleh seorang Ganis PHPL Canhut. Jumlah regu disesuaikan banyaknya plot contoh, dan banyaknya plot contoh disesuaikan dengan luas yang bersangkutan. Untuk pembagian tugas, dalam satu regu terdiri dari pemimpin regu yang bertanggung jawab pada semua anggota dan pencatatan data. 2 personil untuk membuat plot contoh dan merintis jalur inventarisasi, 2 personil untuk mengukur dan mengidentifikasi pohon, dan 1 personil untuk tugas memasak. Kemudian, peralatan yang diperlukan dalam kegiatan IHMB antara lain peta kerja dan peta rencana IHMB, tali sheet, buku panduan dan daftar isian, alat tulis, 1 buah kompas, 1 unit GPS, 1 buah klinometer, tali sepanjang 25 meter, 1 hagameter, 2 piben, obat-obatan, dan makanan. Masuk ke pelaksanaan IHMB, yang pertama harus kita lakukan adalah peletakan atau layout plot contoh IHMB. Yang pertama, plot contoh diletakkan secara sistematis dengan plot contoh pertama dipilih secara acak. Kedua, jarak antar plot contoh 1000 meter atau 1 km ke arah utara selatan maupun timur barat. Kemudian, penentuan koordinat plot contoh. Plot contoh pertama dipilih secara acak. Gimana caranya? Yang pertama, siapkan peta kerja yang berkoordinat UTM dengan satuan meter daripada koordinat lat long satuan DMS. Kedua, catat koordinat paling barat dan selatan areal IUPHH-KHA. Ketiga, acak angka dari 10 sampai 1000 untuk mendapatkan bilangan acak koordinat X BAX. Selanjutnya, acak angka dari 62,5 sampai 1000 untuk mendapatkan bilangan acak koordinat Y BAY.
Kenapa bilangan acak X dimulai dari 10 dan bilangan acak Y dimulai dari 62,5? Karena 10 dan 62,5 akan menjadi titik tengah panjang plotnya. Jika tidak dari titik tengahnya, plot IHMB bisa keluar dari area konsesi. Kemudian tambahkan BAX dengan koordinat paling barat dan tambahkan BAY dengan koordinat paling selatan. Setelah itu lokasi plot kedua, ketiga, ataupun keempat dan seterusnya dihitung dengan menambahkan koordinat dari hasil poin perhitungan. Kemudian lanjut ke pembuatan plot contoh. Titik koordinat plot yang telah kita ambil secara acak dianggap sebagai titik tengah plot. Kemudian pada titik pusat contoh ditanamkan sebuah patok yang panjangnya kurang lebih 2 meter dan tidak mudah rusak sampai 10 tahun. Nah, plot tersebut ditanam antara 0,5 sampai 0,7 meter, kemudian diberi tanda nomor jalur dan nomor plot contoh. Ketiga, pada setiap jalur diberi tanda berupa patok permanen minimal 2 buah yang diletakkan pada awal jalur dan pada satu perpotongan jalur dengan jalan atau perpotongan jalur dengan sungai. Beri nomor jalur sesuai rancangan di peta rencana IHMB. Tanda-tanda lapangan ini menjadi parameter penilaian pelaksanaan kegiatan IHMB, jadi tidak bisa diremehkan. Kemudian peletakan plot contoh. Plot contoh di dalam hutan alam diletakkan dalam jalur inventarisasi dengan arah utara selatan, dan plot contoh tersebut berbentuk 4 persegi panjang yang berukuran paling sedikit 0,25 hektar dengan lebar 20 meter dan panjang 125 meter. Di dalam plot contoh dibuat 4 buah subplot contoh yang luasnya dibedakan berdasarkan tingkat pertumbuhan pohon dan tingkat permudahan yang ada. Yang pertama, subplot pancang. Subplot pancang sendiri berbentuk lingkaran dengan jari-jari 2,82 meter. Amati keberadaan pancang dalam subplot. Pasang pasak pada pusat subplot untuk memasang tali tersebut, lalu amati subplot secara berputar dengan ujung tali sebagai batas subplot hingga selesai. Kemudian subplot tiang. Subplot tiang berbentuk bujur sangkar berukuran 10 x 10 meter. Dengan bantuan tali sepanjang 10 meter sebanyak 2 buah dan kompas, dari titik awal plot contoh tarik tali ke arah kiri tegak lurus jalur 270 derajat dan searah jalur 0 derajat, lalu pasang patok. Kemudian subplot pohon kecil. Bentuk subplot pohon kecil berbentuk bujur sangkar berukuran 20 meter x 20 meter. Lanjut ke subplot pohon besar berbentuk persegi panjang berukuran 20 x 120 meter sebagai perpanjangan dari subplot pohon kecil ke arah utara. Pengumpulan data di dalam plot contoh. Untuk masing-masing plot dan subplot, data yang dikumpulkan mengikuti daftar isian atau DI. Yang pertama, daftar isian umum. Untuk daftar isian umum terdiri dari lokasi, koordinat GPS titik awal, nomor petak, nomor plot contoh, nomor regu, tanggal pengukuran, pimpinan regu, ketinggian tempat, lereng, fisiografi, tapak, tekstur tanah, bekas tebangan, tahun penebangan, bekas terbakar atau kekeringan, kelas tutupan pada citra. DI 2, talisit inventarisasi tingkat pancang dan tiang. Adapun yang dinilai adalah kualitas tajuk pohon. Kemudian untuk DI 3, talisit inventarisasi tingkat pohon kecil, ada beberapa yang harus kita isi. Yang pertama, nama jenis, kelompok jenis, diameter, tinggi bebas cabang, tinggi total, kualitas tajuk, dan cacat batang. Kemudian DI 4 atau talisit inventarisasi tingkat pohon besar, ada beberapa yang harus kita isi. Nama jenis, kelompok jenis, diameter, tinggi bebas cabang, tinggi total, kelurusan batang, kerusakan batang, slop utara, slop timur, slop barat, dan slop selatan. Setelah mencari data lapangan dan menentukan dimensi pohon seperti tinggi, diameter, dan jenis, pohon yang telah diinvent diberi tanda berupa label plastik berwarna kuning, merah, atau hijau. Label merah untuk pohon yang ditebang, label kuning untuk pohon inti, dan label hijau untuk pohon yang dilindungi. Penandaan ini bertujuan untuk mempermudah konsumen dalam
sensomen dalam menebang dan sebagai perangkat evaluasi kegiatan IHMB. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.